adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian Minggu Anak tanggal 20 Juni 2021. Bagaimana adik-adik kabarnya? Ujiannya sudah selesai ya? Nah, kita akan mengawali kebaktian kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur pada saat ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir bersama-sama kami dan kami juga menyadari akan kehadiran-Mu sehingga kami bersuka cita atasnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Uti mau tanya, bagaimana suasana hati kalian saat ini? Kakak yakin ada di antara kalian yang sedang bergembira. Mungkin karena ujian sudah selesai, jadi bisa bermain dengan bebas. Atau karena liburan sudah dekat. Tapi mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang sedih, hatinya sedang susah, sedang mengalami kesulitan. Hari ini kita diingatkan bahwa di hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan. Dan Tuhan menyambut kita apapun situasi hati kita. Nah adik-adik, hari ini Kak Uti ditemani oleh teman kalian dari Praremaja 8, yaitu Farel dan Rebecca, yang akan memimpin kita dalam menaikkan puji-pujian. Kita akan menaikkan satu pujian untuk mengawali kebaktian kita, datang ke hadirat Tuhan. Adik-adik ada yang pernah atau suka naik gunung? Atau mungkin suka olahraga panjat tebing? Kita kenal ada gunung yang disebut dengan Gunung Batu karena terdiri dari batu. Pemazmur seringkali menggambarkan Allah itu sebagai gunung batu. Karena kepadanya lah kita bisa datang untuk mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Tema hari ini adalah berseru kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, hanya dekat Allah saja. Daripada gelap kesedihan.
kita akan mendengarkan cerita dari Kak Aang. Dan untuk menyiapkan hati kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang paling penting di dalam hidup kita. Kita nyanyikan "Selain Kau Tiada Yang Lain". Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini saya tidak sendirian untuk kita membahas firman Tuhan. Saya ditemani oleh Kak Nina. Kita akan membahas bersama-sama tema kita hari ini, berseru kepada Allah. Kita bersyukur juga kita masih bisa beribadah bersama dalam keadaan online ini. Mari kita memulai pembahasan firman Tuhan dengan berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur atas kesempatan kami masih boleh beribadah ya Tuhan. Kami mengucap syukur dengan teknologi yang ada, kami tetap masih bisa beribadah dalam keadaan online seperti ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba, juga Kak Nina ya Tuhan, juga yang akan men-sharingkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami dengan Roh Kudus Tuhan, kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, adik-adik boleh mengerti. Dan Tuhan juga yang berikan Roh Kudus yang menerangi hati adik-adik kami supaya boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini, pagi ini, kita akan membahas kitab Mazmur. Minggu lalu kita sudah membahas kitab Mazmur, yaitu Mazmur Pujian. Saat ini kita akan membahas Mazmur dari Mazmur Ratapan. Ya, kitab Mazmur seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu adalah kitab puisi. Ya, kitab puisi setelah kitab Ayub, dan kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal. Berisi syair-syair puisi, di mana syair itu lebih menceritakan tentang perasaan seseorang, perasaan para penyair terhadap Tuhan, dan kita bisa nanti melihat bagaimana Mazmur Ratapan itu bentuknya seperti apa, dan kita akan bahas sama-sama pagi hari ini. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang Mazmur Ratapan, mari kita mendengarkan adik-adik kita yang akan membacakan kitab Mazmur Ratapan ini dari Mazmur 13 dan Mazmur 130. Silakan adik-adik yang akan membacakan.
Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 1-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 130 ayat 1-8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, mendengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menantikan Tuhan, jiwaku menanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengar pembacaan dari adik-adik kita, teman-teman kita dari Mazmur 13 dan Mazmur 130. Nah sekarang bagaimana nih Kak Nina tentang Mazmur 13 yang tadi baru dibacakan? Ada yang menarik nggak dari situ ya? Iya, tadi itu Mazmur 13, itu kalau dilihat tuh Mazmur Daud. Berarti ditulis oleh Daud, ya Ya, kan? betul. Nah, kalau ditulis oleh Daud, itu ada yang, gimana ya, bilangnya gini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Kesannya kayak Daud itu dilupakan Tuhan. Kesannya kayak Daud itu tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Lagi putus asa ya, kesannya ya. Terus ada lagi tulisannya, khawatir. Iya, Terus bersedih hati. Terus dia kalah. Ya kan? Lagi kalah. Musuhnya lebih hebat dari dia. Begitu ya? Kok bisa gitu ya? Kok Daud itu kan raja. Daud itu sering menang perang. Tapi kok mengeluh seperti itu kepada Tuhan ya? Ya kalau kita lihat sih, Daud itu kan meskipun dia jadi raja, tapi kita lihat dia menghadapi banyak masalah. Ya Daud sebelum menjadi raja ada dikejar-kejar Saul, terus ketika jadi raja juga banyak musuh-musuhnya. Jadi Daud punya masa-masa di mana dia ya mungkin merasa sedih, merasa kalah, merasa kayaknya Tuhan lagi nggak menolong dia ya. Nah ini Mazmur ini sepertinya sedang menceritakan tentang itu nih. Jadi Daud sedang curhat nih kayaknya seperti sama Tuhan ya, mencurahkan isi hatinya. Kira-kira begitu ya. Emang boleh ya orang Kristen itu mengeluh seperti itu gitu? Boleh nggak sih? Ya kita melihat bahwa Tuhan mau mendengarkan setiap keluhan kita. Jadi kalau kita lihat dari Mazmur ini ya berarti kita boleh dong ya mengucapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan apa isi hati kita. Bahkan kalau dilihat ini jujur sekali nih Daud menceritakannya. Bagaimana dia merasa khawatir,
bagaimana dia merasa takut gitu. Dia sangat jujur di sini. Jadi memang Tuhan itu mau mendengarkan perasaan kita, mau mendengarkan keluh kesah kita. Ya, kira-kira begitu. Hebat Tuhan kita ya. Jadi lewat Mazmur ini kita bisa melihat itu ya. Tapi coba lihat ya, setelah Daud berkeluh kesah, apa yang dilihat di situ ya? Yang Nah dibaca ini nih. hebat. Dia habis berkeluh kesah, terus dia bilang gini, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Wow. Jadi Daud itu habis mengeluh, tetapi dia tidak terus-menerus jatuh di dalam kekecewaannya dia. Kayak ada yang berubah juga ya. Iya. Dari sedih, mengeluh, tapi di sini seperti orang yakin sekali gitu ya, sudah mantap gitu ya. Kok bisa ya? Kenapa ya kira-kira Daud itu bisa kayak gitu? Ya kalau kita lihat Daud itu kan orang yang sangat dekat dengan Tuhan ya. Daud begitu mengasihi Tuhan, Daud dia begitu inginnya membangun bait Allah gitu ya. Dan Daud senang memuji Tuhan. Jadi lewat kehidupan Daud yang juga suka membaca firman Tuhan, kalau kita lihat bagaimana Daud merenungkan firman Tuhan itu Siang dan malam gitu ya. Iya, Makanya dia akhirnya punya iman yang cukup kuat ya. Jadi dari sini Jadi kelihatan. dengan membaca firman Tuhan, dia punya iman yang kuat. Iya. Dengan punya iman yang kuat, dia tidak terus-menerus berduka, tidak terus-menerus Iya. mengeluh. Begitu Iya. ya. Jadi ketika dia mengeluh, imannya mengatakan bahwa Tuhan akan menolong dia gitu ya. Gitu ya. Tapi tadi kan di depan ada ngomongin Mazmur Ratapan. Iya. Jadi sebenarnya Mazmur Ratapan itu apa sih? Ya Mazmur Ratapan kalau kita baca ya seperti ini berarti ya. Jadi Mazmur di mana syair atau doa yang dipanjatkan dengan mengungkapkan secara jujur perasaan-perasaan kita. Bahkan perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan kok kayaknya Tuhan nggak mendengar kita, itu pun bisa kita ungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan kita Itu lihat, namanya Mazmur Ratapan. iya, seperti itulah ratapan di hadapan Tuhan. Dan tanda kutip ya kayak curhat deh ya, bisa dibilang Curhat. ya. Curhat. Jadi ceritanya Mazmur Ratapan adalah curhat kepada Tuhan. Curhat secara jujur. Curhat secara jujur kepada Tuhan. Iya. Oke, Tuhan gak marah, Tuhan mau dengarkan kita, Tuhan mengerti perasaan kita. Iya, Luar kira-kira biasa Tuhan begitu. kita. Luar biasa. Luar biasa. Makanya Luar biasa Tuhan. kalau kita baca Mazmur Ratapan, wah seru juga ya gitu. Ternyata Tuhan kita seperti itu. Tuhan kita luar biasa. Ya. Iya. Oke, sip. Nah, Nah, sekarang kalau yang Mazmur 130, kayaknya ada yang berbeda tadi deh. 130. Oke, kita siapkan ya Mazmur Iya. 130. Iya. Ini kalau ini Mazmurnya lain. Dia Iya, bukan Mazmur Daud, ya kan? Mazmur siapa nih kira-kira ya? Gak ada tulisannya. Tidak ada namanya di sini. Jadi tidak ada ditulis. pemazmur. Adik-adik, Mazmur itu ditulisnya bukan cuma Daud, tetapi Iya. ada beberapa orang yang lain. Asaf, terus Ada Bani Korah, ada Musa, bahkan Salomo pun ada. oke, tapi paling banyak sih memang Daud ya. Iya. Oke, Mazmur 130 ditulis oleh Sambwan, pemazmur ya. Nah, dia mengalami kejadian yang lain. Dia itu berteriak kepada Tuhan. Dia bilangnya gini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Berarti kayak dia terjebak gitu ya. Iya. Dia kayak terjebak. Terjebak apa ya? Mungkin enggak sih, enggak jatuh ke dalam jurang beneran, enggak. Tetapi dia bilang di sini dia terjebak karena dosa. Jadi dia udah berdosa, terus dia merasa terjebak, udah merasa nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, seperti di dalam jurang. Itu dia menceritakan perasaannya kepada Tuhan. Begitu ya. Iya. Ini beda ya, tapi boleh juga ya kayak gini. Kita pernah nggak sih sampai berdosa banget, merasa berdosa banget, sampai nggak berani Nggak berani berharap, menghadap Tuhan pun nggak nggak berani berani. menghadap Tuhan. Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini dia curhat kepada Tuhan, ya. Tapi lihat di bagian berikutnya ya. Kalau kita lihat, yang menarik adalah di ayat keempat tadi ya. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Menarik ya? Jadi dia itu sekalipun dia kecewa atau bingung karena terjebak, tetapi dia masih mengingat Iya. bahwa Tuhan itu memberikan pengampunan.
Ini bedanya ya. Iya. Kadang-kadang kalau orang terjebak di dalam dosa, kadang-kadang udah putus asa, terus atau bunuh diri saja, atau udahlah nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Kayak nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Tetapi dia bisa mengingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang pengampun. Iya. Ya. Jadi kenapa bisa kayak gini ya? Ya balik lagi. Sama seperti Daud tadi. Kita melihat bahwa berarti penulis Mazmur ini dia juga punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia mengenal bahwa Tuhan itu biar bagaimanapun dia akan berbelas kasih dan juga akan mengampuni. Jadi ketika dia mengungkapkan isi hatinya, dia merasa saya berdosa dan seperti dari dalam jurang, nggak ada yang bisa menolong saya kecuali Tuhan. Akhirnya dia mengingat Tuhan yang berbelas kasih dan mengampuni. Jadi ketika kita mengungkapkan perasaan kita Iya. kepada Tuhan, justru malah Tuhan itu mengingatkan kepada kita. Dan itu menguatkan kita kembali, kepada ya. kita kalau Tuhan itu baik. Iya. Ya kan? Tetapi memang kita harus belajar siapa Tuhan itu. Iya. Ya kan? Kita harus mengenal dengan Kita baik. harus mengenal. Dan ketika perasaan itu diungkapkan, malah Tuhan mengingatkan, aku tuh mengampuni kamu loh, gitu ya. Iya. Nah, luar biasa. Ya. Iya, jadi kalau kita lihat dari pola ini, sama dengan yang punya Daud tadi, dia mengungkapkan perasaannya, kelihatannya dia punya kelegaan, tapi di sisi lain, ada iman dan pengharapan yang lebih yang keluar dari dia gitu ya. Dia bisa berharap Tuhan akan menolong dia, bagi Daud, di sini juga bisa melihat bahwa Tuhan akan mengampuni dia. Berarti kalau kita nggak punya siapa-siapa yang bisa kita curhatin, jadi gimana dong? Ya, kita curhat ke Tuhan lah. Kita bisa curhat ke Curhat ke Tuhan. Tuhan, itu ya. Iya kan? Itu Tuhan kita. Iya kan? Tuhan yang mau mendengarkan. Tuhan mau mendengarkan. Curhat kita. Jadi kalau teman kita nggak ada yang mau dengerin, atau kita kadang merasa orang tua kita kok nggak ngerti gitu ya. Iya. Iya kan? Tapi Tuhan tuh pasti ngerti. Dan Tuhan mau mendengar curhatan kita. Iya. Wah, ini keren banget. Tapi coba yang bagian terakhir tuh ada lagi yang lebih menarik tuh di 130. Ada yang sedikit berbeda dengan Mazmur 13. Mungkin yang ini nggak? Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, ayat 7. Iya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Iya, betul. Jadi, gimana tuh Kak? Menarik ya. Jadi dilihat tadinya dia berkeluh kesah, terus berikutnya dia melihat Tuhan yang mengampuni, dia punya pengharapan bahwa Tuhan berbelas kasih dan akan mengampuni dia. Tapi di bagian terakhir justru dia mengajak orang lain, ya, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berarti orang-orang Israel yang lain. Dia mengingatkan, berharaplah kepada Tuhan. Dia bisa membagikan pengharapan yang dia dapat, orang lain suruh merasakan juga. Jadi ketika kita tadi meratap kepada Tuhan, artinya mengungkapkan perasaan kita, curhat, terus Tuhan mengingatkan kita akan kasih Tuhan, Iya. kesetiaan Betul. Tuhan, kebaikan Tuhan, terus kita itu bisa bangkit kembali, gitu ya? Iya. Iya kan? Kalau kita memendam perasaan kita, mungkin kita malah terbenam dalam perasaan, terus malah mungkin bete, atau Malah ngeluh kemana-mana, nggak jelas. atau gitu ya. kita melakukan hal yang nggak baik, Iya. begitu kan? Nggak seperti itu. Justru kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan kita. Kan Iya. pengalaman kita yang dulu juga mengatakan Tuhan itu baik, ya kan? Iya. Nah, pada saat itu kita diingatkan kembali, oh ya, di dalam kekecewaanku, Tuhan tetap baik gitu ya. Iya. Di dalam kegagalanku, Tuhan tetap baik. Tuhan Tuhan tetap menolong aku. Mengangkat Gitu ya. menolong, ya. Nah, yang 130 ini menambahi apa tadi Kak Am? Malah dia mengajak orang lain. Mengajak orang lain. Bukan cuma dirinya sendiri yang recovered, Iya. tetapi dia bisa Menolong mengajak orang orang lain. lain. Menolong orang lain untuk memuji Tuhan. Iya. Dan 2 Mazmur ini ditutup dengan pujian kepada Tuhan. Ya. Iya. Jadi memang orang pemazmur itu habis mengungkapkan perasaan, dia mengungkapkan perasaan yang lain, yaitu perasaan sukacita yang Iya, betul. sudah didengarkan oleh Tuhan, ya, sudah diingatkan kembali akan kebaikan Iya. Tuhan. Wow. Jadi polanya kita mengungkapkan perasaan kita diingatkan akan siapa Tuhan kita mendapatkan kekuatan,
karena pengharapan dan iman kita dikuatkan, bahkan bisa mengajak orang lain, Bahkan mengajak orang lain dan kita bersukacita untuk memuji Tuhan. Iya, Dan menutup dengan memuji Tuhan. iya. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk apa kita mengerti Mazmur Ratapan ini, Kak? Oh, jadi Mazmur Ratapan ini kalau kita lihat sepertinya Tuhan ingin memberikan contoh gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Mazmur ini sebagai contoh bagaimana sih kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena di Mazmur ini banyak sekali contoh-contoh para pemazmur mengungkapkan isi hatinya. Baik lagi sukacita, lagi bersyukur, lagi sedih, kecewa. Ada bermacam-macam di Mazmur ini. Nah, Berarti Mazmur Ratapan itu bukan cuma 2, bukan cuma 13 sama 130. bukan. Bukan. Di 150 pasal ini banyak Mazmur Ratapan. Oke. Ada banyak sekali. Jadi kalau gitu perasaan-perasaan yang lain bisa diungkapkan kepada Tuhan juga dong. Bisa, iya. Dan ada contohnya Dan juga. ada contohnya. Wow. Jadi kita bisa mengikuti, misalnya kita ingin berdoa kepada Tuhan, lagi sedih, kita bisa mengikuti seperti Mazmur ini. Kita bisa lihat Mazmur berapa Iya. gitu ya. Oke. Bahkan kalau ada yang persis dengan, wah nih kata dari Mazmur ini cocok banget nih dengan keadaan saya saat ini, kita bisa membacakan ini sebagai bagian dari pengungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Oke, jadi misalnya kita tadi udah berdosa banget, terus ngerasa sedih banget, kita baca yang Mazmur 130 Iya, tadi, seperti ungkapan seperti doa kita. doa kita. Begitu ya. Iya. Jadi Mazmur Ratapan itu bisa dipakai untuk doa kita kepada Tuhan Iya. juga. Doa kita juga kepada Oke. Tuhan. Wow, begitu. Jadi adik-adik atau kita semua kalau mau berdoa bisa mencontoh Iya, mencontoh dari Mazmur ini. Mazmur yang tadi. Iya. Oke. Jadi kalau kita belajar Mazmur, jadinya kita bisa belajar bagaimana berdoa, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana mengungkapkan isi hati kita. Nah, itulah menariknya baca kitab Mazmur. Iya ya. Waktu itu Daud menari-nari. Iya. Ya, memuji Tuhan sambil menari-nari ya. Iya. Di sini kata-kata puji-pujian Daud kelihatan di Mazmur Pakai ini alat juga. musik ya. Pakai alat musik. Oke. Makanya Mazmur kan ada yang kalau di gereja dinyanyikan. Ya. Karena itu bagian dari memuji Tuhan. Puji-pujian. Puji-pujian gitu. Ya. Begitulah. Jadi kita udah mengerti tentang kitab Mazmur Ratapan. Ya, Iya. selain Mazmur Selain puji-pujian Mazmur yang minggu pujian. lalu. Iya. Oke. Nah, kalau gitu berarti kitab Mazmur ini gimana, Kak ya? Jadi kitab Mazmur ini seperti ingin menggambarkan orang itu sebagaimana ya seperti itu gitu ya. Bahwa kita dalam hidup ini kan ada masanya sedih, ada masanya sukacita, ada masanya kecewa. Jadi sebagai orang Kristen tidak selalu kita ketawa-ketawa terus kan ya, tapi ada masa-masanya seperti itu. Dan Mazmur, kalau kita baca Mazmur, ya kita seperti melihat diri kita sendiri ya. Kadang-kadang juga sedih, kadang-kadang gitu. Berarti yang kemarin Mazmur puji-pujian itu pas kita happy, Pas kita happy. berhasil, Iya. pas kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, Betul. kita Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Nah, yang di sisi lain ada juga perasaan-perasaan yang seperti tadi Iya. ya, gagal, kecewa, putus asa, bersedih hati, itu manusiawi banget. Manusiawi Dan orang banget. Kristen boleh seperti itu, Iya. boleh. Kita Tetapi tidak perlu- permasalahannya tidak boleh Iya. terus-menerus kali ya. Tidak boleh terus-menerus dalam kesedihan. Hmm. Karena kalau kita lihat dari Mazmur Ratapan ini, setelah dia bersedih, dia punya iman, pengharapan yang lebih dikuatkan gitu kan. Sehingga dia bisa memuji Tuhan. Jadi orang Kristen pun tak lepas dari kesedihan, Iya, tak lepas betul. dari kegagalan. Tetapi yang berbeda adalah bagaimana cara dia keluar dari permasalahan Permasalahan itu bersama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Iya, Tuhan. bersama dengan Tuhan. Oke adik-adik, inilah yang kita bahas tentang kitab Mazmur. Jadi cara membaca kitab Mazmur seperti tadi ya. Kita bisa menggunakannya untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, jadi adik-adik juga bisa lihat lagi kitab Mazmur yang pasal-pasal yang lain, sehingga adik-adik bisa berdoa, memuji Tuhan, mau melihat bagaimana mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, semuanya bisa mencontoh dari kitab Mazmur ini.
Ini menariknya cara membaca kitab Mazmur. Ya, kita sudah belajar pada pagi hari ini Mazmur ratapan, minggu lalu Mazmur pujian, berarti kita sudah lengkap belajar kitab Mazmur. Kita puisi ya Kak ya. Kitab puisi. Yang kedua. Yang kedua. Sesudah Ayub. Sesudah Mazmur. Ayub, iya. Oke, next kita akan belajar kitab Amsal. Berikutnya kita akan belajar kitab Amsal. Oke, mari kita tutup pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar tentang kitab Mazmur. Lewat kitab Mazmur, kami boleh belajar bagaimana sebagai anak Tuhan kami boleh mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak marah ketika kami merasa sedih. Tuhan tidak marah ketika kami merasa kecewa. Tuhan tidak marah ketika kami merasa seperti ditinggalkan. Tuhan mau mendengarkan setiap keluhan kami, dan lewat keluhan-keluhan kami justru Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, penghiburan. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Bahkan kami bisa memuji Tuhan. Tuhan berkatilah kami ketika kami dalam masalah-masalah yang kami hadapi. Biarlah kami boleh belajar seperti pemazmur, mengungkapkan isi hati kami ke hadapan Tuhan, dan boleh merasakan kekuatan iman dan penghiburan yang Tuhan berikan bagi kami, pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami boleh bersuka cita, bahkan terlebih lagi kami boleh juga menolong teman-teman kami untuk juga mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, seperti Mazmur 130 tadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dari Kak Aang, kiranya kita diingatkan dan mulai membiasakan diri untuk selalu datang kepada Tuhan, apapun situasi hati kita, termasuk pada saat kita sedang mengalami kesulitan. Karena di hadirat Tuhan, kita bisa mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan harapan untuk dapat melewati masa-masa sulit kita. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kalian. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan agar PJJ atau sekolah online tetap berjalan dengan lancar, dan berkati juga Tuhan agar kami tetap bisa beribadah dari rumah. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang berulang tahun dan sedang sakit. Sembuhkanlah penyakitnya dari dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar vaksin COVID-19 dapat merata didistribusikan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami agar bangunan gereja dan sekolah minggu online dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Adik-adik dapat mentransfer persembahan adik-adik ke rekening GKI Kota Wisata atau melalui QRIS. Mengiringi persembahan kita akan menaikkan pujian "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu, yang semuanya adalah berasal dari Engkau juga. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami juga sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita mau menyatakan tekad kita untuk selalu mengikut Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan pujian dan setelah pujian kita akan berdoa penutup dan diakhiri dengan nyanyian Bapa Terima Kasih. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Bersama Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian yang sudah kami ikuti pada hari ini. Kiranya kami boleh diingatkan untuk selalu datang kepada Tuhan apapun situasi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segala kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan pimpin dan kami boleh berjalan di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.